pertanyaannya, project A has a NPV 75,000 with an internal rate of return of 1.5% and an initial investment of 15,000. Project B has a NPV of 60,000 with a BCR of 2/1. Project C has NPV of 80,000, which includes an opportunity cost 35,000 based on this project, which is the best one to select. Di sini yang ditanyakan project mana yang paling baik untuk dijalankan. Jawabannya project C, karena kita cuma bisa melihat dari NPV. NPV sendiri merupakan indikator yang menyatakan selisih antara pengeluaran dan pemasukan yang telah dikurangi dengan penggunaan biaya sebagai faktor pengurang, atau dengan kata lain merupakan arus kas yang diperkirakan pada masa yang akan datang dan dikurangi pada saat ini. Jadi project C sendiri memiliki NPV terbesar, maka project C yang paling tepat untuk dijalankan. Betul, NPV itu sebuah terminologi yang kita pakai juga di keuangan ya, net present value. Iya, Bu. What is the range of a rough order of magnitude estimate? Jadi ini tadi sempat nanya ke Ibu juga, karena di PMBOK itu tulisannya 25-75%, tapi di sumber lain dinyatakan rentang ini keakuratan dari ROM sendiri itu tergantung sama si penggunanya, karena ada beberapa yang menggunakan estimasi ROM sendiri berpikir kalau ini terlalu konservatif untuk digunakan sebagai alat pengukur. Jadi range-nya itu cuma minus 50% sampai 50%. Benar nggak, Bu? Iya, betul. Bahwa kalau misalnya ketika kita merumuskan ini biayanya 100 juta misalnya. Plus minusnya kemungkinan besar gitu ya, bisa sampai 175 atau naik sekitar 75% atau turun di bawahnya, atau bisa jadi 75 juta. Jadi range-nya bisa jadi, kalau saya bilang harga yang saya taruh di anggaran adalah 100 juta, tapi bisa jadi 75 juta ataupun 175 juta gitu. Itu kalau minus 25% itu 75%. Tapi kalau saya bilang 100 juta, saya estimasikan dananya yang dibutuhkan adalah 100 juta plus minus 50%. Artinya bisa jadi 50 juta, bisa jadi 150 juta. Itu kebanyakan orang akan lebih memilih yang bagian bawah, yaitu antara 50 sampai 150 juta. Kenapa? Karena variansnya plusnya itu sampai 175 juta, itu berarti variansinya terlalu besar. Artinya estimasi biaya saya terhadap anggaran itu kurang akurat. Oleh sebab itu pada rough order of magnitude ya, atau pada metode ROM itu disarankan supaya akurasinya jauh lebih kecil, dan kalau bisa lebih kecil lagi, jadi sampai ditekan di plus minus 10% atau di plus minus 5%, itu akan jauh lebih baik. Hanya saja untuk di awal, karena ini kita bicara rough ya, rough itu masih awal gitu ya, draft gitu ya, drafting, itu plus minus 50% itu sudah cukup baik. Silakan dilanjut, Dora. Ya, Bu. Next slide. Yang pertanyaan nomor 18, you are managing a software project when one of your stakeholder needs to make a change that will affect the budget. What define the processes that you must follow in order to implement the change? Jadi ini salah ya, Bu. Saya salah masukin, Bu. Jadi jawabannya itu cost performance baseline, Bu. Kenapa cost performance baseline? Karena
Karena pada awal permulaan project yang kayak Ibu bilang cost baseline itu yang paling utama. Jadi kalau misalkan ada permintaan perubahan, maka cost baseline harus dirubah sehingga kalaupun sudah diterima sama stakeholdernya baru dapat diupdate dan juga cost baseline-nya juga diupdate juga, Bu. Next, Dai. Saya harus cross check itu ya untuk yang baseline ya. Nanti coba saya cek lagi. Iya, Bu. Next boleh, Dai? You are managing a project with BAC of 93,000 dan BCWP of 51,840, PV 64,800, NAC of 43,200. What is the CPI? Jadi cuma dibagikan antara EF sama AC-nya. Yang mana EF sendiri ialah $51,840, kemudian dibagi $43,200, jadi hasilnya 1,2. Betul. Lanjut di nomor 21, you are managing a project that has a TCPI of 1.90. What is the best course of action? Karena 1,19 itu lebih besar dari 1, maka akan terjadi kelebihan anggaran. Maka yang harus dilakukan adalah manage cost aggressively. Next, Day. Nomor 22, you are starting to write your project charter with your project sponsor when the senior managers ask for a time cost estimate for the project. You have not yet gathered many of the project details. What kind of estimate can you give? Jawabannya adalah ROM, karena estimasi biaya yang mana informasi pembiayaan belum cukup. ROM ini biasanya dilakukan estimasi untuk pembiayaan kasar. Jadi di sini kan belum ada kejelasan karena masih start project. Jadi yang paling tepat dilakukan estimasi menggunakan estimasi ROM. Next. Okay. You are managing a project, a defense contractor. You know that you over budget and you need to tell the project sponsor how much more money it's going to cost. You have already given him a forecast that represent your estimate of total cost at the end the project. So you need to take the into account. You need to figure out what your CPI needs to be for the rest of the project, which the following best meet your needs. Jawabannya adalah TCPI dengan kalkulasi EAC. Kenapa pilihannya adalah EAC? TCPI udah jelas karena di sini dia meminta CPI needs. Jadi yang dibutuhkan adalah kalkulasi dari CPI. Kemudian EAC dipilih karena memberi nilai estimasi yang harus dikeluarkan sebagai project sponsor. Next. Oh, udah habis. Baik, Bu. Sekian dari kami, Bu. Terima kasih, Dayana, Grace, Theodora. Theodora kayaknya agak gugup ya, tumben. Silakan ditutup. Terima kasih, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok ini, luar biasa.